Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di sebuah kamar kos di Dusun 5, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Bermotif dendam, pelaku curanmor nekat mencuri motor dinas personil Babin Kaptipmas Polres Serang. Kapolres Ogan Ilir menghadiri kegiatan panen raya jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Polsek Rantau Alai. Informasi pertama, pemirsa, bermotif dendam, pelaku curanmor nekat mencuri motor dinas personil Babin Kaptipmas Polres Serang. Para pelaku kesal karena teman sesama pelaku curanmor telah banyak ditangkap Satreskrim Polres Serang. Pria berinisial IL 27 tahun bersama dua rekannya SIH 28 tahun dan TH 32 tahun. Mencuri motor dinas polisi yang sedang melaksanakan sholat subuh keliling di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Motif IL mencuri diduga karena merasa kesal. Teman-temannya sesama pelaku maling motor ditangkapi anggota Polres Serang. Motor dinas Babin Kamtipmas Polsek Cikande, Polres Serang dicuri oleh IL dan SIH, kemudian dijual ke TH seharga 3,5 juta rupiah. Jaringan curanmor itu biasa melakukan aksi kejahatan di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Saat baru mencuri sepeda motor di Kabupaten Serang, Banten, Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap gerombolan curanmor tersebut. Kamu dibayar berapa untuk nyuri motor-motor ini? 800.000. Ya. Kenapa kok suruh nyuri motor, utamanya motornya polisi? Karena teman-temannya SE banyak ditangkap di Polres Serang. Karena teman-temannya banyak ditangkap di Polres Serang, sehingga targetnya dan satunya adalah motornya polisi begitu. Ya Pak. Jadi dikasih 800.000 gitu. Hasil kejahatannya kau jual berapa itu motor? 35 Pak. 3.500.000. Kau belikan apa? Ya itu bagi 500.000 uang Pak. Kau belikan narkoba kan? Ya Pak. Iya kan? Ya. Yakin nggak akan diulangi? Ya Pak. Ya. Jadi para pelaku pencurian sepeda motor ini biasanya beroperasi di wilayah Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Namun baru 1 kali melakukan wilayah hukum Polres Serang dan berhasil kita amankan. 3 pelaku ini melakukan kejahatan, motifnya tidak hanya menguasai barang, tapi juga ada motif dendam. Karena teman-temannya banyak ditangkap di Polres Serang, sehingga target utamanya adalah melakukan pencurian masif di wilayah hukum Polres Serang, sekaligus targetnya adalah anggota-anggota polisi atau motor anggota polisi yang sedang melaksanakan kegiatan suku keliling di desa-desa. Dan salah satu IP-nya adalah motor anggota Babin Kamtipmas. Jadi ini adalah para pelaku yang berhasil kita amankan 3 hari setelah melakukan kejahatan tindak pidana. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Humas Polres Serang, Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di sebuah kamar kos di Dusun 5, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Seorang pria berinisial MSK alias Y, 29 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga pada Sabtu pagi 5 April 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Kejadian tragis itu terjadi sehari sebelumnya, tepatnya pada Jumat 4 April 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui berinisial SH, seorang pria berusia 50 tahun. Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Labota. Nah, kejadian ini pada tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kasus ini yang mana korban atas nama Suprianus Herman. Kemudian alhamdulillah pelakunya juga sudah ada. Pelaku kami jelaskan di sini bahwa yang bersangkutan setelah melakukan aksinya pergi meninggalkan Kabupaten Morowali ke Kabupaten Goa. Di sana dia pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Goa. Jadi kami dari Polres Morowali tinggal berkoordinasi dengan Polres Goa untuk melakukan penjemputan. Setelah dilengkapi semua mindik, surat perintah penangkapan dengan penahanannya, kami langsung membawa tersangka yang mana atas nama MSK alias Yoko, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir di Goa, tanggal 11 Juni tahun 1995. Wakapolres Morowali Kompol Awaludin Rahman didampingi Kasat Reskrim Ibtu Andi Harmansyah dan Kasih Humas Ibda Abdul Hamid menjelaskan dalam konferensi pers pada Rabu 9 April 2025 bahwa motif sementara pelaku diduga karena sakit hati. Pelaku merasa tersinggung oleh sikap korban yang dianggap cuek dan tidak mau berbicara dengannya. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap motif dan kronologi secara lengkap. Sedikit juga kami sampaikan bahwa antara pelaku dan korban merupakan rekan kerja yang tinggal di kompleks kos yang bersebelahan. Sebelumnya mereka berdua pernah tinggal satu kamar antara pelaku dengan korban. Kemudian secara singkat kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April itu bertempat di kos-kosan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Korban yang berinisial SC ini pergi meninggalkan kos tempat tinggalnya dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat keluar dari kos ini berpapasan dengan pelaku, yang mana pelaku berjalan kaki hampir ditabrak oleh korban sehingga pelaku mengatakan pelan-pelan. Ya, jadi kemudian korban turun dari motor menyampaikan kepada pelaku kenapa. Nah, karena mungkin waktu itu belum diladeni oleh pelaku, dia langsung pergi meninggalkan korban ke depan untuk mengantar cucian. Kemudian sekitar 10 menit kemudian korban sudah pulang ke kosnya. Kemudian juga pelaku karena bersebelahan kamar kos, pelaku mau meminta untuk masuk ke kamar korban untuk alasan memanaskan air. Jadi dengan membawa pancis yang sudah berisi air masuk ke rumah korban untuk dipanasi. Kemudian di situ pelaku merasa sakit hati karena pada saat ditegur oleh pelaku, korban tidak menyahut, tidak seakan-akan cuek terhadap pelaku. Kapolres Morowali AKBP Suprianto menyampaikan bahwa setelah menerima laporan, tim dari Satreskrim Polres Morowali langsung melakukan penyelidikan secara intensif. Dalam waktu 2 hari pada Minggu 6 April 2025, tersangka berhasil diamankan oleh petugas.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saat ini tersangka MSK alias Y telah ditahan dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Morowali guna melengkapi berkas penyidikan. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah di Kabupaten Parigi Mutong, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar apel kesiapan personel Brimob di Markas Batalion A Pelopor Biro Maru, Kabupaten Sigi pada Rabu. Apel pergeseran pasukan atau Serpas ini dipimpin oleh Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Sulteng, Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom. Mewakili Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, ia didampingi oleh Dansat Brimob Polda Sulteng, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre. Sebanyak 2 satuan setingkat kompi atau SSK dari Satuan Brimob Polda Sulteng akan diperbantukan ke Polres Parigi Mutong. Pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Wadanyon A Pelopor, AKP Cahyo Suryanto. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengamanan pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Parigi Mutong yang akan berlangsung pada tanggal 16 April 2025, Polda Sulawesi Tengah akan mengirimkan sebanyak 2 SSK dari Satbrimob Polda Sulawesi Tengah yang diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025. Kemudian nantinya menjelang pelaksanaan pemungutan suara, Polda Sulawesi Tengah juga akan mengirimkan sebanyak 100 personil staf Polda Sulawesi Tengah untuk membantu melaksanakan pengamanan tempat pemungutan suara pelaksanaan PSU di wilayah Polres Parigi Mutong. Ini semua dilakukan dalam rangka kita untuk menciptakan terlaksananya PSU Pilkada Kabupaten Parigi Mutong agar berlangsung aman dan kondusif. Pelaksanaan PKU sendiri akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan daripada pelaksanaan PSU yang ditetapkan oleh KPU, mulai dari masa kampanye, kemudian masa tenang, pemungutan suara, perhitungan, rekapitulasi, hingga nantinya rapat pleno oleh KPU Kabupaten Parigi Mutong. Demikian. Dalam arahannya, Karo Ops menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan solidaritas saat menjalankan tugas. Ia juga mengingatkan bahwa pengamanan PSU ini berlangsung di tengah suasana Idul Fitri, sehingga diperlukan komitmen tinggi dari para personel yang harus meninggalkan keluarga demi menjalankan amanah negara. Pengamanan tidak hanya berfokus pada tempat pemungutan suara atau TPS, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian tahapan pemilu, mulai dari kampanye, proses pemungutan suara, hingga penyerahan hasil ke tingkat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Para personel diimbau agar tetap waspada, menjaga kesehatan, dan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia menekankan bahwa Satuan Brimob adalah satuan taktis yang harus bergerak dalam formasi, sehingga seluruh anggota diminta tidak bertindak secara individual dan senantiasa mengikuti arahan dari para pimpinan, mulai dari Dansat Brimob hingga Kapolres setempat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono menjelaskan bahwa 2 SSK dari Satuan Brimob akan bertugas mendukung pengamanan seluruh tahapan PSU di Kabupaten Parigi Mutong, mulai dari tanggal 9 April hingga rangkaian kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Selain pengerahan personel Brimob, Polda Sulteng juga akan menurunkan sekitar 100 personel staf untuk melaksanakan tugas pengamanan di TPS selama PSU berlangsung. PSU Pilkada Kabupaten Parigi Mutong sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 16 April 2025. Polda Sulteng mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana yang aman, damai, dan sejuk selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Unit Satuan Reskrim Polres Jayapura bersama tim Opsnal Sentani Kota berhasil mengamankan 3 terduga pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia di salah satu hotel kawasan Sentani. Penangkapan para pelaku dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda. Beberapa di antaranya diamankan saat masih dalam keadaan tidur di rumah mereka. Sebelumnya, kronologi perkara terjadi akibat pelaku tidak terima ditegur oleh korban, sehingga korban mengalami pengeroyokan. Sekitar pukul 2.00 terjadi tindak pidana pengeroyokan dari 3 tersangka tersebut ya melakukan pengerusakan dari pagar Hotel Bunga dan mengakibatkan dari security ya yang di atas Hotel Bunga menegur yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan tidak menerima, ditegur ya oleh security, kemudian melakukan penganiayaan kepada security dan dilakukan aksi pembalasan oleh salah satu dari keluarga security dengan mengambil alat sajam yang dimana tujuannya agar tidak terus melakukan penganiayaan ya kepada salah satu security. Yang bersangkutan ya pada saat melerai itu menggunakan parang dan parang berhasil direbut ya kemudian diambil oleh salah satu tersangka atas inisial IB ya dan melakukan aksi balas dengan memotong ya dari TKP kita temukan tangan korban sebelah kiri terputus pergelangan tangan dan juga tangan kanan juga mengalami patah ya namun tidak terputus. Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Bahkan korban pada kasus sebelumnya, korbannya meninggal dunia. Akibat dari perbuatan 3 tersangka, dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Kita kenakan pasal 170 ayat 2 KUHP di mana ancaman hukuman adalah 9 tahun penjara. Kondisi korban saat ini sedang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Dari Humas Polresta Jayapura melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.